Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi di pagi hari, nonton Drecin, ceritanya fiksi. Perkenalkan, saya Ade Kartika Putri, akan membahas tentang analisis investasi. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi, saya akan membahas studi kasus analisis saham, obligasi, serta evaluasi kinerja portofolio. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konsep dan teori manajemen investasi dapat diterapkan secara sistematis dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional. Dalam praktek investasi, investor tidak hanya berorientasi pada return, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko dan nilai wajar dari instrumen investasi. Oleh karena itu, analisis valuasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk analisis soal yang pertama, perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Analisis nilai intrinsik, tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000, apakah saham tersebut layak dibeli, undervalued, atau dijual overvalued? Analisis Gordon Growth Model adalah formulasi yang dikembangkan oleh Gordon bersama Elisa Piro, berupa formulasi konstanta pertumbuhan yang populer dalam literatur valuasi saham. Model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model adalah bentuk paling sederhana dari dividen discount model yang digunakan untuk menentukan nilai intrinsik saham berdasarkan asumsi bahwa perusahaan akan selalu membayar dividen yang tumbuh pada tingkat yang konstan setiap tahun untuk selamanya. Dalam model ini, nilai saham diestimasi sebagai nilai sekarang dari seluruh dividen di masa depan yang diharapkan, dengan cara mendiskontokan dividen-dividen tersebut pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Asumsi utama model ini meliputi pertumbuhan dividen yang konstan dan berlangsung tak terbatas, serta required return yang selalu lebih besar dari growth rate, atau R lebih besar daripada G, agar rumus tetap bermakna dan tidak menghasilkan nilai tak hingga. Model ini sangat sesuai diterapkan pada perusahaan yang matang, stabil dalam kinerja, dan konsisten membagikan dividen, seperti perusahaan utilitas atau konsumsi publik. Namun memiliki keterbatasan pada perusahaan dengan pertumbuhan tidak tetap atau yang tidak membayar dividen sama sekali. Pada analisis Gordon Growth Model, perhitungan nilai intrinsik saham dilakukan menggunakan rumus PO atau nilai intrinsik saham saat ini sama dengan D1, yaitu dividen tahun depan dibagi R, tingkat pengembalian yang disyaratkan, dikurang tingkat pertumbuhan dividen atau G. Berdasarkan data yang diketahui pada soal, dividen yang baru saja dibagikan atau DO sebesar Rp2.000. Kemudian tingkat pertumbuhan dividen atau G yaitu 10%, tingkat pengembalian yang disyaratkan yaitu R sebesar 15% atau 0,15. Untuk menghitung Gordon Growth Model, langkah yang pertama yaitu menghitung dividen tahun depan. Untuk menghitung D1, kita gunakan rumus DO 1 plus G sama dengan 2000 dikali 1 plus 0,1, didapatkan angka yaitu 2200. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai intrinsik saham. Untuk menghitung nilai intrinsik saham seperti yang dijelaskan sebelumnya, PO sama dengan D1 per R min G, yaitu 2200 dibagi 0,15 dikurang 0,10, sama dengan 2200 dibagi 0,05 didapatkan hasil sebesar 44.000.
Berdasarkan perhitungan, nilai intrinsik saham adalah Rp44.000 per lembar saham. Dari hasil ini dapat diambil kesimpulan karena harga pasar yaitu 45.000 lebih tinggi daripada nilai intrinsik sebesar 44.000, maka saham PT Maju Bersama tergolong overvalued. Berdasarkan pertimbangan rasional, saham tersebut tidak direkomendasikan sebagai instrumen pembelian, sehingga keputusan investasi yang tepat adalah menahan atau menjual saham sesuai dengan tujuan dan strategi investasi investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis investasi pada instrumen yang kedua, yaitu obligasi. Obligasi umumnya dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih stabil karena memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan harga wajar obligasi dan mengetahui apakah obligasi tersebut diperdagangkan pada harga premium atau diskon. Pada soal yang diberikan, investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah dalam jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon sebesar 12% per tahun yang dibayar secara tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Untuk penentuan harga wajar obligasi dilakukan dengan metode present value atau nilai sekarang dari seluruh arus kas obligasi, yaitu kupon tahunan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Formula yang digunakan yaitu P sama dengan sigma C per 1 plus K pangkat T ditambah FV yaitu future value per 1 plus K pangkat N, atau disederhanakan menjadi P sama dengan C dikali PVAV ditambah FV dikali PVF dengan P sama dengan price, C yaitu cash flow atau coupon payment, FV yaitu future value, K menggambarkan discount rate, N adalah number of period, T adalah time period, PVAV adalah present value annuity factor, dan PVF sama dengan present value factor. Nah, untuk PVAV dan PVF berikut adalah penjelasannya. PVAV PVAF digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari serangkaian arus kas periodik yang besarnya sama atau anuitas selama N periode dengan tingkat diskonto K. PVAF sama dengan 1 minus 1 plus K pangkat minus N per K. Untuk penjelasan per simbolnya yaitu PVAF sama dengan present value annuity factor, kemudian K menggambarkan discount rate, dan N adalah number of period. Yang kedua, PVF digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu arus kas tunggal yang akan diterima di masa depan pada periode ke N. PVF diformulasikan dengan 1 per 1 plus K pangkat N. PVF adalah present value factor, K berupa discount rate, dan N adalah number of period. Nah, sekarang untuk pembahasannya, untuk menghitung nilai wajar dari obligasi, yang pertama adalah menghitung faktor anuitas. Faktor anuitas 10% selama 5 tahun dihitung dengan rumus PVAF sama dengan 1 minus 1 per 1,10 pangkat 5 per 0,1. Didapatkan nilai yaitu 3,79079. Sedangkan langkah yang kedua yaitu menghitung faktor nilai sekarang atau PVF. PVF sama dengan 1 per 1,1 pangkat 5 didapatkan nilai 0,62092. Yang ketiga yaitu menghitung harga wajar dengan rumus P sama dengan C dikali PVAF
ditambah FV dikali PVF. Kemudian kita masukkan data yang telah diketahui, P sama dengan 1.200.000 dikali 3,79079 ditambah 10 juta dikali 0,62092. Maka didapatkan P sama dengan 4.548.948 ditambah 6.209.210. Sehingga harga wajarnya didapatkan yaitu sebesar 10.758.158. Sesuai perhitungan sebelumnya, maka harga wajar obligasi tersebut adalah sebesar 10.758.158. Untuk menentukan apakah obligasi dijual pada harga premium atau diskon, dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. Apabila nilai nominal obligasi di bawah 10.758.158 atau di bawah harga wajarnya, berarti obligasi tersebut dijual dengan kondisi premium. Sedangkan apabila obligasi dijual di atas nilai wajarnya, yaitu di atas 10.758.158, maka obligasi tersebut dijual pada harga diskon. Nah, karena nilai nominal obligasi yaitu 10 juta yang diketahui pada soal lebih rendah daripada harga wajar yang kita hitung sebesar 10.758.158, maka obligasi tersebut dijual pada harga premium. Secara finansial, kondisi ini terjadi karena tingkat bunga kupon yaitu 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar yang sebesar 10%, sehingga obligasi menjadi lebih menarik bagi investor. Berdasarkan pertimbangan rasional, obligasi tersebut direkomendasikan sebagai instrumen pembelian, sehingga keputusan investasi yang lebih tepat adalah membeli obligasi tersebut. Setelah menganalisis instrumen investasi secara individual, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja portofolio secara keseluruhan. Evaluasi portofolio penting untuk menilai apakah investor mampu menghasilkan return yang optimal dengan tingkat risiko tertentu. Pada soal, investor telah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio sebesar 18%, rata-rata return bebas risiko sebesar 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi yaitu 20%, dan return market sebesar 14%. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Untuk mengevaluasi kinerja portofolio, digunakan dua indeks, yaitu indeks Sharpe dan indeks Jensen. Saya akan menjelaskan yang pertama terkait indeks Sharpe. Indeks Sharpe merupakan ukuran kinerja portofolio yang menilai tingkat pengembalian portofolio setelah disesuaikan dengan risiko total. Rasio ini menunjukkan besarnya excess return yang diperoleh investor untuk setiap satu unit risiko yang ditanggung. Secara konseptual, semakin tinggi nilai Sharpe ratio, semakin baik kinerja portofolio, karena menunjukkan bahwa portofolio tersebut mampu menghasilkan excess return yang lebih besar relatif terhadap risiko yang ditanggung. Untuk menghitung indeks Sharpe digunakan formula RP minus RF per standar deviasi. Nah, kemudian kita masukkan data yang ada di soal, yaitu indeks Sharpe sama dengan 0,18 dikurang 0,06 dibagi 0,2. Maka didapatkan nilai indeks Sharpe sebesar 0,6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indeks Jensen.
Indeks Jensen atau Jensen's Alpha adalah ukuran kinerja portofolio yang digunakan untuk menilai kemampuan portofolio dalam menghasilkan abnormal return berdasarkan kerangka Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nilai alfa positif menunjukkan kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan prediksi CAPM. Sedangkan nilai alfa negatif mengindikasikan kinerja yang lebih rendah dari yang diharapkan. Formula dari indeks Jensen adalah alfa sama dengan RP dikurang RF plus beta RM dikurangi RF. Untuk alfa sendiri adalah Jensen alfa, kemudian RP adalah return portfolio, kemudian RF sebagai risk free rate, beta portfolio, RM menggambarkan return pasar, dan RM dikurang RF menggambarkan market risk premium. Kemudian kita masukkan angka yang telah diketahui pada soal. Alfa sama dengan 0,18 dikurang 0,06 ditambah 1,2 dalam kurung 0,14 dikurang 0,06. 0,18 dikurang 0,156 maka didapatkan angka 0,024 atau alfa sama dengan 2,4%. Sebagai interpretasi dari pembahasan sebelum-sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yang pertama nilai Sharpe sebesar 0,6 menunjukkan bahwa portofolio memberikan excess return yang cukup baik per unit risiko total yang ditanggung investor. Semakin tinggi nilai Sharpe, semakin efisien kinerja portofolio. Alpha Jensen yang positif sebesar 2,4% menunjukkan bahwa kinerja portofolio berhasil mengalahkan return pasar setelah disesuaikan dengan risiko sistematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa portofolio bekerja dengan baik atau outperform market. Yang ketiga, portofolio A menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi risiko total yang dihitung dari indeks Hartz maupun risiko sistematis yang dihitung dari indeks Jensen. Sebagai simpulan umum, dari analisis investasi yang telah dilakukan, pada saham PT Maju Bersama saat ini overvalued sehingga tidak direkomendasikan untuk pembelian pada harga pasar Rp45.000. Kemudian untuk obligasi berada pada harga premium karena bunga kupon lebih tinggi dari bunga pasar. Dan kinerja portofolio A menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi resiko total yang dihitung dari indeks Sharpe maupun resiko sistematis yang dihitung dari indeks Jensen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.